Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalam ala sayyidi rasulillah Muhammad bin Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati, saya sayangi, saya cintai anak-anakku sekalian, siswa kelas 10 SMK Mambaul Falah yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu meskipun lewat media sosial atau lewat eh, daring atau lewat virtual. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat dan barokah untuk kita semuanya dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam segala hal terhadap kita semuanya khususnya di dalam rangka kita bertolabul ilmi pada hari ini. Anak-anak sekalian, langsung saja karena ini berkaitan dengan durasi waktu, saya memakai aplikasi yang gratis jadi tidak bisa panjang. Mohon maaf. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran KN1. Oh iya, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Nama saya Agung Rianto, bisa dipanggil Agung, ya Pak Agung. Mata pelajaran KN1 mungkin di sebagian siswa-siswi kelas 10 ada yang tidak familiar, belum kenal. Nah, mata pelajaran KN1 ini berkaitan tentang kaitannya dengan Nahdlatul Ulama, kaitannya dengan Ahlussunnah wal Jamaah, berkaitan dengan ajaran agama, faham Ahlussunnah wal Jamaah dan Nahdlatul Ulama. Poinnya di situ, ya, poinnya di situ. Benar. Hari ini pada bab 1 kita akan belajar tentang pondok pesantren. Ini bab 1 pada sesi 1 ya. Berbicara tentang pondok pesantren. Apa sih pondok pesantren? Kenapa kita harus belajar pondok pesantren? Ya, ini pondok pesantren penting harus kita pahami. Karena ini merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang sudah melahirkan para pemimpin besar di negara ini. Sumbangsih terhadap bangsa Indonesia luar biasa, sumbangsih terhadap agama juga luar biasa. Inilah pondok pesantren. Ya, makanya kita harus mengerti, oh ternyata lembaga yang paling awal, yang paling pertama itu adalah pondok pesantren. Nah, ini kita harus memahamilah dalam konteks pondok pesantren ini bab 1, sesi 1 ya, kita akan bicara soal pengertian, kemudian awal mula pondok pesantren sampai pada dasar. Insya Allah itu yang akan kita kaji. Target capaian yang harus kalian pahami yaitu mendeskripsikan pondok pesantren dan hubungannya dengan Nahdlatul Ulama. Kemudian menceritakan kembali pondok pesantren dan hubungannya dengan Nahdlatul Ulama. Kenapa sih Pak pesantren dikaitkan dengan pondok pesantren? Jawabannya, iya, dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ya, dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Karena kelahiran Nahdlatul Ulama itu tidak bisa lepas dari pesantren. Karena hampir semuanya pendiri Nahdlatul Ulama adalah ulama-ulama pesantren. Ulama-ulama pesantren. Ya, itu pendiri Nahdlatul Ulama. Makanya dua hal ini tidak bisa dipisahkan. NU dan pesantren saling menopang. Kedua-duanya saling menopang. Makanya pesantren ini lembaga pendidikan selain tertua, itu adalah lembaga pendidikan yang sangat sakral menurut pandangan saya. Saya lanjutkan. Peta konsep tentang kajian pondok pesantren atau pesantren ada 3 hal. Yang pertama adalah tentang ini, tentang sejarah pesantren, kemudian klasifikasi pesantren, kemudian peranan terhadap lahirnya Nahdlatul Ulama. Itu 3 hal ini. Lanjutkan. Coba anak-anakku sekalian bisa mencermati pada gambar itu. Ada 2 gambar. Yang pertama kerumunan orang banyak itu sedang takziah ya. Menghantarkan ke pemakaman terakhir beliau Mbah Dul, salah satu ulama di pondok pesantren di Tegalrejo, Magelang. Itu suasana. Coba kita amati. Ada ketakdiman, ada ketaatan, ada kebersamaan, ada kegotong royongan, ada kesederhanaan, seguyup dan lain sebagainya. Kemudian di sampingnya ada gambar para santri belajar. Inilah 2 visual yang mungkin bisa menggambarkan kehidupan khas di pesantren, ya, kehidupan khas di pesantren, ya, sehingga kalian bisa berimajinasi, bisa berpikir, oh,
kira-kira dari kondisi seperti ini pondok pesantren itu apa ya? Bisa juga bicara tentang pengertiannya, bagaimana, sejarah berdirinya, bagaimana, kemudian tujuannya, prinsip-prinsip pesantren, sampai pada hubungan pesantren dengan Nahdlatul Ulama. Silakan. Kemudian terusnya ini ada tabel yang mungkin bisa dituangkan imajinasinya di dalam pertanyaan dan jawaban. Silahkan dibuat dan tidak perlu dikumpulkan, belajar saja menulis dalam bentuk narasi pertanyaan dan sekaligus narasi jawaban. Itu ya. Oke, langsung saja. Saya akan menyampaikan secara naratif, saya baca gitu, karena memang ini durasi waktu sekali lagi. Pengertian pondok pesantren. Kata pondok pesantren berasal dari bahasa Arab funduk yang berarti ruang tidur, wisma, hotel sederhana. Sedangkan pesantren berasal dari kata santri dengan awalan pe, akhiran an, yang berarti tempat tinggal santri. Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam, tempat para santri belajar agama Islam dan menerapkan ajaran Islam menjadi bentuk perilaku yang Islami. Kemudian dalam penjelasan lain tentang pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam yang ada untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam, tafakuh fiddin, ya, dengan menekankan moral agama sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Dari konteks pengertian ini saja betapa luar biasanya pondok pesantren. Di situ belajar agama, tempat ketika dia itu mondok tidur di asrama itu juga dalam rangka konteks belajar agama. Ketika dia bangun nanti menerapkan hasil ilmu yang diperoleh dari belajar agama itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya mulai tidur sampai bangun, mulai bangun sampai tidur itu nilainya adalah berkaitan dengan nilai ajaran agama. Jadi luar biasa, penuh dengan nilai ibadah. Makanya saya mengartikan pesantren itu bukan lembaga pendidikan yang asal-asalan, bukan lembaga pendidikan yang harus dikesampingkan, jangan sampai. Jadi pesantren itu justru yang memberikan sumbangsih besar terhadap negara kita, terhadap umat Islam, terhadap agama Islam. Itu pondok pesantren. Ya, jadi makanya tadi saya di awal, kalau tidak salah saya menyebutkan pesantren adalah lembaga yang sakral. Pesantren ini lembaga yang sakral kalau menurut saya. Jadi silakan adik sekalian, kalau yang belum mondok, silakan di mondok untuk belajar di pondok pesantren. Gitu. Kemudian saya lanjutkan. Sejarah berdirinya pondok pesantren. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam pertama kali didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi terkenal dengan julukan spiritual fadil atau Bapak Spiritual Wali Songo. Ya. Syekh Maghribi menurunkan generasi yang ahli dalam agama Islam yang dikenal dengan sebutan Wali Songo serta berperan besar dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Syekh Maghribi disebut juga sebagai Sunan Gresik. Makam Syekh Maulana Maghribi adalah tempat peristirahatan terakhir dari anggota Wali Songo periode awal yang mendapat julukan Sunan Gresik. Ia juga dikenal dengan nama Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi ya, atau Syekh Maulana Muhammad Maghribi karena nenek moyang wali berasal dari Maghrib atau Maroko atau Afrika bagian utara. Ini Syekh Maulana Ibrahim Maghribi ya, atau Syekh Maulana Maghribi ini juga merupakan ulama sufi asal Maroko yang berpengaruh dalam menyebarkan agama Islam generasi pertama di Indonesia sebagai Wali Songo. Jadi dakwah yang disampaikan oleh para Wali Songo itu juga sangat kental kaitannya dengan strategi kesufiannya yang diterapkan. Ya, jadi inilah sejarah berdirinya pondok pesantren. Pendiri utamanya adalah Syekh Maulana Maghribi, para Wali Songo yang menerapkan model pembelajaran sistem ono sorogan, ada bandungan, ada halakoh dan seterusnya. Itu ya mohon dicermati. Selanjutnya misi pondok pesantren masa awal sebagai lembaga pendidikan. Selain itu juga sebagai lembaga dakwah. Ini pondok pesantren misi awalnya. Dan misi dakwah ini lebih menonjol daripada misi pendidikan.
Nah, dalam lembaga dakwah merupakan lembaga tertua, ya, lembaga ini selalu mencari lokasi baru agar dapat mengembangkan misinya. Nah, ini. Lembaga pendidikan agama Islam diteruskan oleh para kiai. Para kiai ini biasanya menyediakan tempat tinggal untuk para santri yang ingin menelaah kitab-kitab klasik dan kemudian dikenal dengan nama pondok pesantren. Sekarang pondok pesantren itu sudah dilanjutkan oleh penerus atau di penerus berikutnya atau generasi berikutnya, yaitu para ulama, para kiai. Dan kita tahu hasil buah dari pondok pesantren itu luar biasa sekali. Banyak sekali tokoh-tokoh di negara kita, termasuk kemerdekaan negara Republik Indonesia itu tidak lepas dari perjuangan para santri. Ya, di zaman pemberontakan PKI itu juga yang berjuang para ulama, para kiai, para santri. Ya, di zaman perebutan kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Surabaya, itu juga salah satu karya buah dari para santri, meskipun tidak tercatat dalam sejarah secara resmi, tapi akhir-akhir ini sejarahnya dibuka kembali dan ditulis oleh para tokoh-tokoh berkaitan tentang peran pondok pesantren, peran para santri, peran para ulama di dalam bangsa Indonesia ini. Nah, dalam konteks ini hasil lulusan pesantren itu sangat tidak diragukan. Meskipun yang dikaji dalam ilmu agama, tetapi juga banyak yang pandai di dalam urusan yang lain. Contoh, tokoh besar kita, orang nomor 2 di Indonesia ini, Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu beliau juga lulusan pondok pesantren. Ya, kemudian presiden keempat kita, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ya, itu juga jebolan dari pondok pesantren. Ya, jadi jangan diragukan. Dan alhamdulillah kita sebagai siswa yang sekolah di SMK Mambaul Falah ini, itu kebetulan ada di yayasan yang berbasis pondok pesantren. Jadi mata pelajaran dan kajian proses pembelajarannya ya menggunakan dua strategi, yaitu strategi pembelajaran modern dan juga strategi pembelajaran ala pondok pesantren. Kalian sangat beruntung. Dan itu berbeda di lembaga pendidikan yang lain. Maka belajarlah dengan sungguh-sungguh dan ikuti dengan baik. Di samping kita belajar pengetahuan umum, juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi nanti ending akhirnya ketika kita memahami ilmu umum itu ditopang dengan dasar keagamaan yang luar biasa. Itu wis klop enak. Ya, itu klop dan tepat situ. Kemudian saya lanjutkan, misi pesantren di samping membentuk santri agar menjadi orang yang berilmu dan berakhlak karimah, juga menyebarkan syiar agama Islam agar taat dan patuh terhadap perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Inilah misi besar pondok pesantren. Syiarul Islam, dakwah Islam. Nah ini makanya diri kita sebagai orang Islam itu ya harusnya kemana-mana harus membawa nilai ini, syiarul Islam. Ya, harus membawa nilai syiarul Islam ini. Oke, saya lanjutkan. Yang terakhir, bahwa dasar dan tujuan didirikannya pondok pesantren adalah pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan atas dasar tafakuh fiddin, yakni kepentingan umat Islam untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama Islam. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din. Yatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah ini dasar didirikannya pondok pesantren, yaitu tafakuh fiddin. Nah, oleh karena itu, karena sudah didasarkan di dalam firman Allah, yang belum mondok silakan mondok, yang sudah mondok serius dan tenanan. Maka berkah itu akan menghampiri kalian semuanya, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita bersama. Dan terima kasih karena durasi tidak bisa dilanjutkan. Setelah ini nanti akan saya kirim materi ringkasan kepada adik sekalian dalam bentuk PDF. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.